dan menenangkan Xiao Lingling, lalu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhnya. Scene kemudian berpindah, terlihat Xiao Xuan sedang meminta bantuan dari seseorang untuk melenyapkan Ye Peng. Orang ini ternyata adalah orang dari Istana Dao Sembilan Surga. Dia merupakan wakil dari Aula Intervensi Hitam, atau kita sebut saja Aula Hitam. Orang ini bernama Sheng Yan. Sheng Yan kemudian memberikan 2 buah benda kepada Xiao Xuan dan meminta agar Xiao Xuan untuk sesegera mungkin bisa menguasai keluarga Xiao. Beberapa saat kemudian terlihat Xiao Luo yang mengendap-endap dan berhenti di depan kamar Ye Peng. Xiao Luo membawa racun. Ayahnya mengatakan bahwa racun ini bisa membuat orang kehilangan kesadaran. Dan sekarang tugasnya adalah untuk memberikan racun ini kepada Ye Peng. Setelah yakin bahwa Ye Peng menghirup racun tersebut, dia pun masuk ke dalam berniat untuk membunuh Ye Peng. Tetapi alangkah terkejutnya dia, ternyata Ye Peng tidak menghirup racun tersebut sama sekali dan malah Xiao Luo sendirilah yang harus dicekoki racun tersebut oleh Ye Peng. Saat kemudian Xiao Lingling datang ke kamar Ye Peng karena dia melihat seorang pria yang mencurigakan sebelumnya. Ye Peng kemudian memperlihatkan Xiao Luo yang sudah terbaring lemah. Xiao Lingling pun terkejut, tetapi Ye Peng kemudian mengatakan bahwa besok akan ada pertunjukan yang bagus. Pagi harinya, Xiao Xuan mengumpulkan semua petinggi keluarga Xiao. Dia ingin bertanya kepada semua orang, apakah mereka harus percaya kepada Dewa Pil Ye Peng itu atau tidak. Para ketua pun angkat bicara dan ada yang setuju dan juga ada yang tidak setuju. Tetapi kemudian seorang penjaga datang dengan tergesa-gesa dan melaporkan bahwa terjadi sesuatu kepada Ye Peng. Xiao Xuan pun bertanya siapa yang membunuhnya. Namun Xiao Lingling langsung menyela, bagaimana kamu tahu bahwa Ye Peng akan terbunuh? Tetapi kemudian penjaga itu mengatakan bahwa bukan Ye Peng yang terbunuh, tetapi Ye Peng telah membunuh Xiao Luo. Mendengar itu ekspresi Xiao Xuan pun berubah dan dia langsung keluar lalu menemukan anaknya sudah tergeletak tak berdaya di tanah. Xiao Xuan sangat marah. Aura ungu pekat keluar dari tubuhnya dan dia berkata bahwa hari ini adalah kematianmu Ye Peng. Di sisi lain Xiao Lingling mengetahui bahwa Paman Xuan berada di puncak ranah bidan. Dia pun khawatir apakah Ye Peng bisa mengalahkannya atau tidak. Tetapi pada saat ini baku hantam antar Ye Peng dan Xiao Xuan pun telah dimulai. Ye Peng kemudian bertanya, siapa orang di belakangmu? Tetapi Xiao Xuan tidak mau buka mulut dan dia pun langsung merilis jurus telapak tangan surga dan langsung menerjang ke arah Ye Peng. Tetapi itu tidak bisa melukai Ye Peng. Sebaliknya, dialah yang harus dipukul dan terlempar jauh ke belakang sampai menghantam dinding dengan keras. Tidak berhenti di situ, Ye Peng kemudian berinisiatif untuk menyerang lagi. Dan Xiao Xuan pun benar-benar kewalahan. Dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk bisa melawan Ye Peng. Sampai pada akhirnya, dia menggunakan tubuh anaknya untuk dijadikan tameng untuk memblokir serangan Ye Peng. Tetapi yang terjadi selanjutnya akan membuat kalian semua terkejut. Ternyata Xiao Luo belumlah mati dan dia hanya pingsan. Tetapi karena Xiao Xuan sebelumnya menggunakan tubuh anaknya sebagai tameng, alhasil Xiao Luo pun benar-benar mati di tangan ayahnya sendiri. Kemarahan Xiao Xuan benar-benar memuncak, akan tetapi kemudian para tetua menahan Xiao Xuan agar tidak bertindak konyol di depan semua orang. Xiao Xuan pun berkata, tunggu pembalasanku. Setelah mengatakan itu, Xiao Xuan pun membawa mayat anaknya dan pergi dari sana. Sementara Ye Peng, dia meminta Xiao Lingling untuk menginap di kamar kakek buyutnya malam ini.
小辈们都看着呢。这笔账不会就这么算。 Pada malam harinya, terlihat Xiao Xuan mengambil sebuah harta bernama cermin suci langit dan bumi. Dan dia nampaknya akan menggunakan harta ini untuk membunuh Ye Peng. Namun hal itu diketahui oleh ketua ketiga. Ketua ketiga itu pun meminta agar Xiao Xuan segera mengembalikan harta karun itu ke tempat asalnya. Karena jika tidak, jangan salahkan dia jika bertindak kasar.叶枫，二哥，萧家事情放回去，我当什么都没看。